Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Maratu Solikah akan mereview makalah kelompok 13 yang berjudul tentang pedoman pengawasan syariah. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian pengawasan. Kata pengawasan menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata awas yang diartikan dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan. Definisi pengawasan syariah pada umumnya meninjau dari sisi kelembagaan dan tujuan organisasi yang dapat pengawasan. Adapun definisi pengawasan yang fokus pada lembaga keuangan syariah adalah proses pencegahan, perbaikan, kelengkapan terhadap pengawasan, peninjauan, dan analisis terhadap semua aktivitas produk kontrak dari lembaga keuangan syariah. Yang poin kedua yaitu pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Di sini Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas pengawasan perbankan bank syariah dengan sejumlah ketentuan, di antara mengikuti fatwa DSN dan statusnya sebagai dewan yang ditetapkan di masyarakat yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan rekomendasi DSN yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, keanggotanya DPR harus memiliki persetujuan dari Bank Indonesia. Yang poin ketiga yaitu metode pengawasan. Langkah-langkah dalam pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS oleh DPS, yaitu yang pertama meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa. Yang kedua yaitu meminta fatwa atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Yang ketiga yaitu mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem, dan prosedur produk. Yang keempat yaitu memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk. Yang kelima yaitu menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pedoman prinsip syariah. Selanjutnya yaitu poin keempat, tujuan dan sasaran Dewan Pengawas Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah DPS KSPPS. Yang pertama yaitu melaksanakan pengawasan agar dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan keanggotaan masyarakat umum dan para pihak terkait terhadap kinerjanya. Yang keempat yaitu menjaga dan melindungi aset. Yang kelima yaitu menjaga citra dan kredibilitas koperasi sebagai lembaga keuangan syariah yang mampu mengelola dana dari calon anggota koperasi lain. Yang keenam yaitu mendorong pengelolaan koperasi mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan anggota sesuai dengan prinsip syariah. Yang poin kelima yaitu pengawasan dalam perbankan syariah dan teknik dalam pengawasan. Dalam melakukan pengawasan ada beberapa teknik yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama pemantauan dalam pengawasan, yang kedua pemeriksaan dalam pengawasan, yang ketiga penilaian dalam pengawasan, yang keempat yaitu wawancara dalam pengawasan, yang kelima pengamatan dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan antara data yang diamati dengan yang sesungguhnya. Selanjutnya pelaporan dalam pengawasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam berbagai kelembagaan selalu memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakan juga dalam sebuah pengawasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.